Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Laili Ardiana dengan NIM E1R021015. Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel materi SMP kelas 8 semester 1. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran dalam video kita kali ini. Nah, yang pertama yaitu mampu mengetahui konsep dari sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, mampu untuk mengetahui pengaplikasian dari sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode-metode dalam sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu mampu membandingkan antara metode-metode yang digunakan. Nah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di sini kita akan membahas mengenai konsep sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum masuk ke sistem persamaan linear dua variabel, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu persamaan linear dua variabel. Di sini teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu persamaan linear dua variabel? Benar sekali. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mempunyai dua variabel dan memiliki pangkat 1. Nah, di sini bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y ini adalah variabel, A dan B adalah koefisien, dan C adalah konstanta. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan cek untuk contoh-contoh berikut apakah ia termasuk dari persamaan linear dua variabel atau tidak. Yaitu yang pertama ada 2x plus 3y sama dengan 6. Dan di sini kita lihat bahwa ia memiliki dua variabel dan pangkatnya yaitu 1. Jadi ia termasuk dalam persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua di sini terdapat 4x kuadrat plus 3y kuadrat sama dengan 8. Nah, di sini memiliki dua variabel namun ia memiliki pangkat yaitu 2. Jadi ia bukan termasuk dari persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu persamaan linear dua variabel, di sini kita akan melanjutkannya dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang tahu apa itu sistem persamaan linear? Nah, sistem persamaan linear adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang bekerja sama sesuai dengan variabelnya. Nah, catatannya di sini yaitu ingat bahwa jika ia terdapat dua variabel maka dibutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikannya. Maksudnya di sini yaitu kita akan mengecek ada beberapa contoh apakah ia termasuk dari sistem persamaan linear dua variabel atau bukan. Kemudian di sini untuk mengecek apakah kita sudah memahami apa itu sistem persamaan linear dua variabel, kita cek beberapa contoh berikut apakah ia termasuk dalam sistem persamaan linear dua variabel atau bukan. Yaitu yang pertama, 2x plus 3 sama dengan 5. Nah, di sini kita lihat bahwa ia hanya memiliki satu variabel yaitu x saja. Berarti ia cukup mempunyai satu persamaan untuk penyelesaiannya. Kemudian yang kedua di sini terdapat 3x plus 4y sama dengan 11. Nah, di sini kita lihat bahwa ia memiliki dua variabel yaitu x dan y. Ingat bahwa jika ia terdapat dua variabel, maka ia harus ada dua persamaan untuk penyelesaiannya. Jadi ia termasuk dalam sistem persamaan linear dua variabel. Contohnya kita tambahkan persamaannya yaitu 3x plus 4y sama dengan 11, kemudian 4x min y sama dengan 2. Nah, nanti ini termasuk dalam sistem persamaan linear dua variabel, jadi terdapat dua persamaan untuk penyelesaian atau untuk mendapatkan nilai dari x dan y-nya. Kemudian yang ketiga yaitu 2x plus 4y plus 3z sama dengan 24. Nah, di sini terdapat tiga variabel, otomatis ia akan memiliki tiga persamaan untuk mencari hasil dari setiap variabel tersebut. Namun, ia bukan termasuk sistem persamaan linear dua variabel karena memiliki tiga variabel. Nah, setelah kita tahu bagaimana konsep dari sistem persamaan linear dua variabel, selanjutnya kita akan masuk ke penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang termasuk dalam penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu yang pertama, menentukan harga barang, kemudian menentukan umur seseorang, kemudian menentukan panjang benda, kemudian menentukan jarak suatu benda, dan masih banyak lagi. Nah,
Nah, langsung saja kita ke penyelesaian dari persoalan dalam penerapan SPLDV di kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini terdapat persoalan atau masalah, yaitu harga satu buku dan 2 pulpen adalah 7.000. Jika harga 2 buku dan 3 pulpen adalah 12.000, maka berapa harga masing-masing dari buku dan pulpen tersebut? Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu dengan metode campuran. Nah, di sini kita lihat dari persoalan tersebut, yaitu terdiri dari dua barang, atau kita misalkan saja dua barang ini adalah dua variabel. Tentu saja ini sudah termasuk ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langsung saja kita misalkan X itu adalah buku dan Y itu adalah pulpen. Jadi di sini langsung saja model matematikanya, yaitu untuk persamaan yang pertama atau untuk harga yang pertama, satu buku dan 2 pulpen sama dengan 7.000. Jadi model matematikanya yaitu X plus 2Y sama dengan 7.000. Nah, untuk memudahkan kita saja 7.000 ini ke dalam satuan, yaitu 7. Jadi model matematika yang pertama yaitu X plus 2Y sama dengan 7. Kemudian model matematika yang kedua yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, di sini karena menggunakan dua metode, yang pertama akan kita gunakan metode eliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Langsung saja ya, X plus 2Y sama dengan 7, kemudian persamaan yang kedua yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, di sini kita kemudian bagaimana caranya? Bisa kita kalikan untuk X yang atas dengan 2, sehingga nanti hasilnya adalah 2X. Kita langsung saja kalikan persamaan yang atas menggunakan 2, yaitu berarti 2X plus 4Y sama dengan 14. Kemudian yang bawah kita tetapkan, karena Y sudah memuat 2X. Jadi tetap, maka 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, untuk menghilangkan variabel X ini, kita dapat mengurangkannya, yaitu 2X dikurangi 2X itu habis, berarti tidak ada. Kemudian hilang, kemudian 4Y dikurangi 3Y, yaitu Y, dan 14 dikurangi 12 yaitu 2. Jadi kita dapatkan bahwa di sini Y sama dengan 2. Nah, kemudian di sini yaitu menggunakan metode yang kedua, yaitu metode substitusi, di mana substitusi ini kan memasukkan salah satu persamaan ke persamaan yang lain, di mana kita masukkan hasil eliminasi di atas atau hasil persamaan eliminasi di atas itu, yaitu Y sama dengan 2, ke salah satu persamaan. Nah, untuk lebih mudahnya kita mengambil persamaan yang atas saja, yang pertama yaitu X plus 2Y sama dengan 7, langsung saja kita masukkan Y-nya 2, berarti X plus 2 dikali 2 sama dengan 7. Berarti X plus 2 dikali 2 yaitu 4 sama dengan 7. Kiri ini yaitu sama-sama mengurangi dengan 4. Yaitu berarti X plus 4 dikurangi 4 yaitu 0. Berarti X sama dengan 7 dikurangi 4 adalah 3. Berarti hasilnya di sini yaitu X sama dengan 3. Jadi diperoleh nilai antara X dan Y itu adalah X-nya itu 3 dan Y-nya itu 2. Jadi diperoleh harga satu buku itu adalah 3.000, kemudian harga satu pulpen itu adalah 2.000. Nah, itulah hasil dari permasalahan tersebut menggunakan metode campuran ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke metode yang kedua, yaitu metode grafik. Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama sama seperti metode sebelumnya. Kita misalkan variabelnya yaitu X dan Y ke suatu barang. Kemudian yang kedua yaitu kita memodelkan matematika setelah kita permisalkan. Kemudian yang ketiga itu kita menentukan titik potong dari suatu persamaannya. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan titik potongnya, yaitu kita menghubungkan kedua titik potong tersebut dengan menggunakan garis lurus. Nah, jika kedua garis lurus itu berpotongan, terdapat suatu perpotongan antara kedua garis lurus itu, maka itu termasuk dari penyelesaian SPLDV-nya. Jika ia tidak berpotongan, maka kedua persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian dari SPLDV. Nah, kita misalkan seperti sebelumnya, yaitu X adalah buku, Y adalah pulpen. Kemudian model matematikanya yaitu X plus 2Y sama dengan 7 dan 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan titik potong untuk persamaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu persamaan X plus 2Y sama dengan 7. Nah, untuk menentukan titik potongnya di sini yaitu kita misalkan terlebih dahulu untuk mendapatkan titik X-nya, kita misalkan Y-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan
maka titik potong yang diperoleh di sini yaitu 7,0. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan nilai Y, kita misalkan X itu sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan saja langsung X-nya sama dengan 0, kemudian maka didapatkan Y sama dengan 3,5. Jadi titik potong yang kedua kita dapatkan yaitu 0,3,5. Nah, di sini kita pakai titik untuk membedakan komanya. Kemudian, setelah kita mendapatkan titik potong dari persamaan yang pertama, selanjutnya kita akan membuat garis lurus atau menentukan titik potong dalam grafiknya. Yang pertama kita dapatkan 7,0, maka kita lihat untuk X-nya 7, 3,5 untuk Y, dan 0 untuk X. Jadinya kita lihat untuk Y-nya 3,5, kemudian X-nya 0. Jadi di sini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kedua titik ini, kita sudah tahu, jadi kita akan menghubungkan garisnya. Nah, garisnya seperti ini. Nah, ini untuk garis persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan garis yang kedua, kita menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Nah, langsung saja titik potong persamaan kedua di sini yaitu untuk Y sama dengan 0, maka samaan yang kedua di sini yaitu 6,0. Kemudian selanjutnya yaitu untuk X sama dengan 0. Jadi, Y sama dengan 4. Titik potong yang kita dapatkan titik potong kedua yang kita dapatkan di sini yaitu 0,4. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam suatu grafik atau kita menghubungkan suatu garisnya. Kita lihat di sini yang pertama kita mendapatkan 6,0. Kita lihat X-nya 6 dan Y-nya 0 di sini. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu X-nya 0 dan Y-nya 4. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titiknya, kita hubungkan keduanya, kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat dua garis lurus yang ada, karena ini sudah memuat dua persamaan. Nah, kita lihat di sini itu terdapat perpotongan antara kedua persamaannya, kedua garis lurus ini, yaitu di mana X-nya itu adalah 3 dan Y-nya itu adalah 2. Nah, jadi di sini X3 dan Y2 ini tuh juga termasuk dari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dalam persoalan yang tadi, yaitu menggunakan metode grafik. Di sini kita mendapatkan harga satu buku dan satu pulpen itu adalah 3.000 dan 2.000. Nah, di sini kita lihat bahwa kedua metode tersebut memiliki atau mendapatkan hasil yang sama. Nah, jadi nanti teman-teman bisa memilih metode mana yang harus teman-teman gunakan atau metode mana yang mungkin teman-teman pikirkan itu lebih mudah. Tapi untuk diingat bahwa untuk metode grafik ini, grafiknya harus benar-benar teliti atau sesuai. Nah, untuk kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini kita sudah mengetahui apa itu konsep dari sistem persamaan linear dua variabel, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana penyelesaiannya, yaitu dalam video ini kita menggunakan dua metode, yaitu metode campuran, substitusi eliminasi, dan metode grafik. Nah, kita dapatkan bahwa kedua metode ini mendapatkan hasil yang sama. Nanti teman-teman tinggal memilih bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan salah satu metode. Selanjutnya, setelah kita simpulkan, di sini terdapat suatu persoalan, yaitu juga termasuk dalam penerapan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Nanti teman-teman bisa mengerjakannya untuk mengasah bagaimana atau sejauh mana kemampuan teman-teman dalam materi ini. Nanti teman-teman bisa tanya atau mungkin ada kesulitan, ada komentar, saran, dan lain-lainnya bisa dimasukkan ke dalam kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.